Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Krisna Bakti dari kelas IS2C, Prodi Ekonomi Syariah. NIM saya 0802045078. Video ini saya buat secara individu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Muamalah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta menganalisis 4 akad penting dalam ekonomi Islam, yaitu akad mudharabah, musyarakah, ran, dan qard, baik secara teori fikih maupun aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. Pertama, mari kita bahas mengenai konsep dasar dan hukum dari keempat akad tersebut. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal atau syahibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Keuntungan usaha yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan rasio nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal. Dasar hukum akad ini mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 07 tahun 2000. Yang kedua adalah akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, berbeda dengan mudharabah. Pada akad musyarakah ini, masing-masing pihak ikut menyetorkan modal dana, sehingga keuntungan maupun resiko kerugian nantinya akan ditanggung bersama secara proporsional. Dasar hukumnya mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 08 tahun 2000. Yang ketiga adalah akad ran. Secara sederhana, ran adalah menahan harta atau aset milik nasabah sebagai jaminan atas pengaman utang yang diterimanya dari lembaga keuangan. Dasar hukumnya mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002. Keempat adalah akad qard. Qard merupakan akad pinjaman dana kebajikan tanpa adanya imbalan komersial sama sekali. Di sini, nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tersebut dalam jumlah yang sama persis di kemudian hari sesuai waktu yang diperjanjikan. Dasar hukumnya sendiri mengacu pada Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001. Selanjutnya, jika kita menganalisis persamaan dari keempat akad tersebut, semuanya merupakan instrumen transaksi sah dalam fikih muamalah yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan tanpa unsur riba. Namun, jika melihat aspek perbedaannya, kita bisa membagi keempat akad ini menjadi dua kelompok besar berdasarkan tujuan transaksinya. Akad mudharabah dan musyarakah masuk ke dalam kelompok akad tijarah atau akad komersial, yang berarti tujuan utama dari kedua akad ini ialah murni untuk mencari keuntungan melalui bagi hasil usaha. Sedangkan akad ran dan qard masuk ke dalam kelompok akad tabarruk atau akad sosial. Sifat dari kedua akad ini itu adalah murni, tolong-menolong, dan non-profit, sehingga secara prinsip tidak boleh ada pengambilan keuntungan sepihak dari dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Sekarang kita masuk ke dalam analisis praktik nyata di lapangan beserta contoh yang sesuai dan tidak sesuai syariah berdasarkan referensi jurnal ilmiah. Untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, praktik yang sesuai syariah adalah ketika bank syariah menyalurkan modal usaha kepada nasabah. Lalu, pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil real berdasarkan pendapatan operasional nasabah. Sebaliknya, praktik menjadi tidak sesuai syariah jika bank syariah menetapkan keuntungan dengan persentase tetap dari nominal modal di awal akad. Karena hal itu persis seperti sistem bunga pada bank konvensional. Argumen ini diperkuat oleh jurnal ilmiah mengenai mekanisme pasar di BSI yang menyatakan bahwa penentuan keuntungan wajib mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Kemudian untuk pembiayaan ran dan qard, praktik yang sesuai syariah bisa kita lihat pada penggadaian syariah melalui transaksi gadai emas. Nasabah mendapatkan pinjaman dana melalui akad qard, lalu menyerahkan
emas sebagai jaminan dengan akad RAN. Biaya yang ditarik oleh lembaga hanyalah biaya penitipan dan pemeliharaan emas atau ujrah. Melalui akad tambahan yaitu ijarah yang dihitung dari berat emas dan bukan dari jumlah pinjaman uang, praktik menjadi tidak sesuai syariah jika biaya pemeliharaan tersebut dihitung berdasarkan persentase nominal uang yang dipinjam. Karena hal itu otomatis menjadi riba jahiliyah. Argumen ilmiah ini didasarkan pada jurnal penelitian tentang penerapan RAN emas pada lembaga keuangan syariah. Terakhir, untuk kasus denda keterlambatan nasabah, praktik denda atau taksir dinyatakan sesuai syariah jika dikenakan kepada nasabah mampu yang sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Dengan catatan, seluruh uang denda tersebut wajib disalurkan untuk dana sosial masyarakat dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank. Jadi praktik menjadi tidak sesuai syariah jika bank syariah memasukkan uang denda keterlambatan tersebut ke dalam kantong pendapatan mereka untuk mencari keuntungan sepihak. Argumen ilmiah ini didukung oleh jurnal ketiga mengenai sanksi keterlambatan nasabah yang menegaskan pentingnya alokasi dana denda untuk fungsi sosial agar terhindar dari unsur riba. Kesimpulannya, pengawasan terhadap penerapan akad mudharabah, musyarakah, RAN, dan qard di perbankan maupun lembaga keuangan syariah harus terus dikawal dengan ketat. Ketidaksesuaian kecil pada aplikasi biaya atau penentuan bagi hasil di lapangan itu bisa membatalkan sifat kesyariahan dari akad tersebut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Demikian analisis UAS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.